Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan mereview film Top Gun 2 yang pastinya adalah kelanjutan dari Top Gun 1986. Masih menceritakan tentang sepak terjang Kapten Pete Michelle, Tom Cruise alias Maverick, yang sudah lebih dari 30 tahun meninggalkan Top Gun. Walaupun sebagai pilot yang sangat legendaris, ternyata saat ini masih tetap berpangkat kapten. Apa yang terjadi dengan Pete Michelle? Mari kita ikuti alur cerita Top Gun Maverick. Ini adalah full spoiler. Untuk film ini, lebih asik jika ditonton di bioskop dengan sound system Dolby yang sangat menggelegar. Cerita dimulai di sebuah gurun Mojave di California. Pete Michelle alias Maverick sekarang ini bekerja sebagai pilot penguji di fasilitas pengembangan untuk pesawat tempur. Dia bekerja sama dengan seorang bernama Hondo selaku pimpinan di fasilitas tersebut, sedang mendedikasikan pengembangan jet Darkstar yang masih belum sempurna karena belum menembus kecepatan terbang mencapai 10 Mach. Hal rutin yang dilakukan oleh Maverick adalah berangkat bekerja. Hari ini adalah target untuk menguji Darkstar sampai kecepatan 9 Mach. Setibanya di tempat kerja, Maverick mendapat kabar yang sangat mengagetkan bahwa fasilitas tersebut akan ditutup oleh Admiral Riel karena kurang berhasil. Mendengar hal tersebut, Maverick tetap memutuskan untuk menguji dan menerbangkan Darkstar sampai bisa mencapai target 10 Mach yang menjadi target pengembangan Darkstar agar Hondo dan yang lainnya tidak diberhentikan di fasilitas tersebut. Tanpa disangka-sangka sebelumnya, Admiral Riel selaku pimpinan Darkstar tiba-tiba datang. Kedatangannya untuk segera mengakhiri kegiatan pengembangan Darkstar dan menutup fasilitas itu. Maverick mengabaikan kedatangan Admiral Riel dengan tetap menerbangkan Darkstar ke angkasa. Target hari ini yang seharusnya hanya 9 Mach, dia percepat lagi laju Darkstar sampai tembus 10 Mach. Hondo dan tim bersorak kegirangan saat menyaksikan secara langsung di monitor kontrol. Kejadian itu juga disaksikan oleh Admiral Riel. Kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama. Nampak di monitor, kecepatan Darkstar terus bertambah hingga sampai ke kecepatan 10,4 Mach. Pesawat menjadi tak terkendali dan jatuh ke bumi. Tewaskah Maverick? Pastinya belum. Kalau sudah tewas, film ini akan tamat. Admiral memanggil atas insiden itu sambil melihat berkas karir Maverick di marinir. Dia pun kaget dan terheran-heran. Maverick masih berpangkat kapten dengan pengabdian lebih dari 35 tahun di marinir, yang seharusnya dia sudah berpangkat laksamana. Bukannya hukuman atas insiden itu, dia malah diberikan pekerjaan baru di Top Gun, di mana dia pernah di sana sebelumnya. Ini semua adalah perintah langsung dari Laksamana Ksenski alias Iceman, yang merupakan teman Maverick di Top Gun 1986. Selanjutnya, Maverick berangkat ke Top Gun untuk menemui Admiral Simpson, yaitu wakil Iceman yang akan memberikan perintah selanjutnya. Maverick mempunyai ekspektasi akan ditugaskan seperti sebelumnya, dikirim ke Afghanistan, Irak, dan seperti pengalaman sebelumnya, pasti ditugaskan menjadi pilot untuk penyerangan. Ternyata sobat, dia diminta menjadi instruktur untuk ke-12 pilot yang sudah terpilih masuk ke Top Gun selama 3 minggu. Mendengar tugas itu, dia menolak mentah-mentah karena dirinya merasa kurang tepat untuk menjadi instruktur, karena dia seorang eksekutor. Tamat sudah karir Maverick jika ia menolak tugas ini, alias dipecat. Dengan nonaktif di marinir,
tentu saja tidak mungkin dapat menerbangkan jet-jet tempur yang menjadi obsesi Maverick selama ini, sampai dia terus berpangkat kapten. Sebab, makin tinggi pangkat marinir, sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan penerbangan dengan jet tempur di medan pertempuran. Misinya adalah menghancurkan pabrik pemurnian uranium yang terletak di dalam bunker bawah tanah, di lembah yang sangat curam, sinyal GPS tidak tembus, dan terdapat pula lapangan terbang dengan pesawat tempur yang siaga jika ada penyerangan. Yang lebih mengerikan adalah rudal-rudal pencari panas di sekelilingnya. Misi yang sangat berbahaya dengan nyawa taruhannya. Di dekat pangkalan, terdapat bar untuk para marinir dapat bersantai dan melepas penat. Pemilik bar tersebut ternyata bernama Penny, mantan Maverick sebelumnya. Rasa kaget dan kegembiraan terlihat jelas di raut wajah mereka berdua. Walaupun masih sayang, Penny masih mengerjai Maverick dengan harus traktir semua orang yang ada di bar dan melempar keluar dari bar. 12 muridnya ternyata ada di bar, termasuk Rooster, anak dari Bradley alias Goose, yang bermain piano, menyanyikan lagu ayahnya, yang berduet dengan Maverick di saat dia masih kecil di tempat yang sama, dan ini membangkitkan kenangan sedih dengan sahabatnya. Esok harinya, dengan gagah Maverick memperkenalkan diri sebagai instruktur mereka. Hondo juga ada di sana untuk membantu Maverick. Pelajaran pertama yang dilakukan Maverick adalah dengan membuang semua buku panduan penerbangan di tempat sampah dan mengatakan bahwa semua yang hadir sudah mengetahuinya, termasuk musuh-musuh, jadi bukan itu yang akan diajarkan. Batas limit masing-masing peserta yang akan diuji dengan cara melakukan simulasi tembak-tembakan di udara. Siapa kalah harus dihukum push up 200 kali. Simulasi pertempuran dimulai. Semua belum tandingannya. Semua dikalahkan dengan mudah oleh Maverick, termasuk Maverick melakukan manuver terbang di bawah 1000 kaki yang secara SOP tidak diperbolehkan karena sangat berbahaya. Simpton tidak tinggal diam untuk mengikatkan Maverick atas kejadian itu dan dilarang dilakukan lagi. Maverick memberikan laporan detail cara penyerangannya. Nanti mereka harus melakukan terbang rendah. Jadi, itu adalah salah satu keahlian yang harus mereka punya untuk dapat menyelesaikan misi ini. Maverick juga mengatakan, misi ini mereka harus pulang dengan selamat semua. Mission has its risks. I don't, sir. Tak kalah dengan ABG lainnya, CLBK mereka dilalui dengan kebersamaan dengan berlayar untuk menambah kedekatan. Keesokan harinya, Maverick menjelaskan misi yang harus mereka lakukan kepada semua murid-muridnya. Mereka harus terbang di bawah 1000 kaki dengan kecepatan penuh sampai 660 knot dengan durasi hanya 3 menit, termasuk menembak sasaran dari jarak dekat dan kabur secepat mungkin. 3 menit terbang rendah disertai menuki ke atas secara ekstrim, dilanjutkan menuki ke bawah secara ekstrim pula, ditambah harus menyerang dengan tembakan. Ini merupakan siksaan bagi pilot jet tempur. Penerbangan seperti itu dapat menyebabkan pernafasan menjadi sesak, tubuh menjadi lemas, dan otak akan kekurangan oksigen, dapat mengakibatkan pilot pingsan. Pengujian dimulai dengan simulator. Hanya Rooster saja yang bisa mencapai waktu 4 menit. Yang lain gagal semua. Akan tetapi, Maverick mengatakan bahwa hal itu tetap gagal.
Di dalam kelas terjadi cekcok antara Rooster dengan Hangman karena sudah diketahui bahwa Rooster adalah anak Gus, sahabatnya Maverick. Di tengah kegalauan Maverick atas belum siap anak didiknya, dia ingin bertemu dengan Iceman, bahwa misi ini berbahaya buat mereka. Kondisi Iceman saat itu sakit dan sedang kambuh cukup parah, sampai untuk berbicara saja tenggorokannya sakit. Walau demikian, pertemuan dua sahabat itu menjadi pertemuan yang mengharukan. Keesokan harinya, Simpson sangat kaget ketika datang di Top Gun. Tidak ada seorang pun di sana, termasuk Maverick. Setelah diubek-ubek sampai puyeng, ketemunya di pantai, lagi bermain rugby. Inilah strategi Maverick agar mereka bisa lebih kompak dan bekerja sama lebih baik. Waktu 3 minggu yang sudah direncanakan ternyata harus diperpendek menjadi 2 minggu karena adanya pengiriman uranium dalam jumlah besar ke pabrik itu. Otomatis, jika uranium dalam jumlah besar akan menjadi ledakan besar dan radiasi yang sangat luas. Keesokan harinya, Maverick melatih mereka dengan penerbangan rendah, manuver, menukik ekstrim ke atas, langsung menukik ekstrim ke bawah, dan menembak sasaran. This allows you to on an exposed ventilation hatch, point less than 3 meters wide. Latihan itu masih belum berhasil, bahkan masih jauh dari harapan. Ditambah terjadi insiden burung masuk ke mesin pesawat yang dikendarai oleh Phoenix dan Bob, yang mengakibatkan pesawat mereka jatuh. Di saat genting, mereka berdua masih dapat menggunakan kursi pelontar keluar dari pesawat dan akhirnya selamat. Suatu hari, Maverick dan Rooster terjadi percekcokan. Tiba-tiba, dia mendapat kabar bahwa Iceman meninggal dunia. Suasana berkabung dirasakan semua orang yang ada di Top Gun. Apalagi Maverick kehilangan pelindung selama dia di marinir. Dengan tidak ada Iceman, Simpson langsung memberhentikan Maverick sebagai marinir dan mengambil kembali sebagai pimpinan misi itu. Penny juga sudah mendengar berita pemecatan itu. Saat bertemu Maverick, Penny memberikan motivasi bahwa Maverick orang yang tangguh, walaupun tanpa Iceman. Simpson merubah strategi dengan mengubah waktu misi menjadi 4 menit, yang sebelumnya 3 menit. Karena durasi 3 menit merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Semua yang ada di ruangan itu merasa tidak yakin dengan penjelasan Simpson. Terlihat jelas sekali di wajah-wajah mereka. Tiba-tiba, nampak di layar monitor kelas adanya pergerakan jet tempur yang terbang dengan sangat cepat, meliuk-liuk di antara lembah di lokasi yang biasa mereka lakukan. Pasti Maverick yang ingin membuktikan bahwa dia masih cakap, dengan membuktikan bisa melakukan penerbangan dan penembakan di bawah 3 menit. Melihat aksi tersebut, Simpson menarik kembali Maverick menjadi ketua tim dengan mempertaruhkan jabatannya. Jika Maverick menolak, maka akan di mahkamah militer karena sudah menggunakan fasilitas Top Gun tanpa izin, karena dia bukan seorang marinir lagi. Maverick memilih Phoenix, Bob, dan Rooster sebagai timnya, sedangkan Hangman sebagai tim cadangan. Misi pun dimulai, berawal dari kapal induk, dengan strategi
menghancurkan landasan lapangan terbang dahulu, dilanjutkan tim Maverick maju menyerang. Dengan hancurnya landasan terbang, tentunya akan mengurangi hadangan terhadap misi ini. Maverick dan Vonic di depan, sedangkan Rooster dan Bob masih tertinggal di belakang, karena Rooster merasa takut melihat sekelilingnya yang penuh dengan rudal. Dengan sigap, Maverick dapat menembak sasaran pertama yang disebut dengan keajaiban 1. Akhirnya, Rooster menyadari dan bertindak dengan cepat, sehingga dapat menembak sasaran yang kedua. Ini disebut keajaiban kedua. Dan yang terakhir adalah teknik sudut kematian, yaitu menghindar dan menukikan pesawat sampai ke puncak, atau disebut sudut kematian. Di momen ini tidak terjadi keajaiban ketiga, karena laju pesawat tersebut terdeteksi oleh rudal pencari panas. Dengan otomatis langsung bertebaran, rudal-rudal tersebut menghajar mereka. Rooster mulai kewalahan sampai kehabisan suar, karena banyaknya rudal yang mengejarnya. Di saat terjepit dan akan tertembak, Maverick membantu Rooster dengan mengorbankan dirinya, sehingga pesawat Maverick tertembak dan hancur berkeping-keping. Simpson memerintahkan semua untuk segera kembali, karena sebentar lagi pihak lawan pasti akan mengirimkan bala bantuan untuk menghajar mereka. Ho, jagoan kita, Maverick, tentunya masih hidup, agar bisa dibuatkan sequel yang ketiga. Walaupun selamat, tetap bahaya mengintainya. Baru saja siuman dari pingsan, sudah diberondong dengan senjata oleh helikopter musuh dan nyaris tertembak. Untunglah di saat genting, Rooster menjadi penyelamat Maverick, walaupun jet tempur yang dikendarai terkena bogem rudal musuh. Dengan sigap, Rooster masih bisa keluar dari pesawat yang didumpanginya. Melihat Rooster masih selamat, Maverick mencarinya. Di pertemuan tersebut malahan terjadi perdebatan, walaupun diakhiri dengan kebersamaan untuk mengatur strategi agar dapat keluar dari tempat itu. Mereka berdua mengintai lapangan terbang yang telah hancur. Ada sebuah hanggar dengan pesawat jadul, yaitu F-14. Pesawat yang dipakai Maverick di seri Top Gun 1986. Rooster sangat meragukan pesawat jadul itu. Singkat kata, mereka berhasil membawa pesawat tersebut, tetapi masih ada halangan yang harus dihadapi. Karena lintasan pesawat sudah hancur sebagian. Dengan nekat, tetap diterbangkannya F-14 tersebut. Walaupun terjadi insiden roda depannya harus lepas karena tertabrak sesuatu di lintasan tersebut. Baru saja terbang, dibuntuti oleh dua pesawat musuh. Dengan santainya, Maverick mengatakan bahwa mereka akan dikenal satu tim. Karena pesawat yang mereka pakai bercorak sama, akan tetapi penyamaran Maverick ketahuan juga. Mulailah terjadi pertempuran antara dua pesawat canggih dengan pesawat jadul yang dikendarai oleh Maverick dan Rooster. Maverick sempat nggak pede dan meminta Rooster untuk keluar dengan menarik tuas pelontar. Tetapi Rooster menolaknya dan berkata bahwa bukan pesawat yang menentukan kemenangan, akan tetapi seorang pilotnya. Walaupun sudah dapat menjatuhkan satu pesawat musuh, Maverick kehabisan peluru dan sudah masuk ke sasaran tembak pesawat musuh.
Tiba-tiba, Hangman datang menghancurkan pesawat musuh tersebut. Mereka semua kembali ke kapal induk dengan selamat, walaupun pesawat mendarat tanpa roda depan. Semua yang berada di atas kapal induk sangat bersukacita, termasuk Admiral Simpson. Hangman dan Rooster akhirnya menjadi sahabat seperti halnya foto persahabatan antara Maverick dan Iceman. Di ending cerita diperlihatkan Rooster dan Maverick sudah menjadi akrab. Dan yang terpenting, Penny dan anaknya datang untuk menjemput Maverick menjadi keluarga mereka. Dan film pun berakhir. Bye-bye, sampai ketemu lagi di film yang lain. Terima kasih. Everything will be okay.